ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur alhamdulillah, iman Allah masih letakkan di hati kita. Kita bersyukur alhamdulillah, kita masih komitmen terhadap Islam di zaman yang sangat rentan orang mencopot keimanannya. Kita bersyukur alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, diizinkan oleh Allah untuk beribadah, taat dan cinta kepadanya. Ini adalah nikmat yang paling besar, insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saya di Jumat yang penuh berkah ini mengajak kita mentadabburi dua ayat dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 139 dan 142. Karena ayat ini seperti turun hari ini, menjelaskan fenomena umat Islam, bahkan fenomena para pemimpin Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alim." Wahai Muhammad, kasih kabar gembira kepada orang munafik bahwa mereka telah dijanjikan azab yang paling pedih. Kok dikasih kabar gembira? Karena pantas bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, Allah sudah mengetahui akan muncul fenomena kemunafikan secara merata di tengah masyarakat. Mazahirun nifaq, fenomena kemunafikan di tengah masyarakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan fenomena yang pertama adalah alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Fenomena kemunafikan pertama yang dialami oleh umat ini, bahkan pemimpin umat ini, adalah suka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, memberikan loyalitasnya, aulia, memberikan loyalitasnya, kasih sayangnya, cintanya, kedekatannya, keakrabannya kepada orang kafir selain orang beriman. Terlalu akrab dengan orang kafir, tetapi kemudian sama orang mukmin tidak akrab. Sesama mukmin selalu mencari celah-celah perpecahan, celah-celah perbedaan pendapat, celah-celah masalah khilafiyah. Akhirnya kita tidak pernah bersatu. Tetapi kalau sudah bersama orang mukmin, orang kafir, tunduk semuanya. Di negara ini jemaah rahimakumullah,
Kalau orang Islam yang mengkritik, biasanya langsung ditangkap. Tapi kalau non-muslim yang mengkritik, biarin saja. Kalau ada pemimpin orang kafir yang datang, semua takluk. Tapi kalau pemimpin orang Islam, ulama yang datang, biasa saja. Kita saksikan baru-baru ini bagaimana imam masjid cium kepalanya Paulus 3 kali. Kenapa jemaah-jemaah rahimakumullah ada mukmin orang pemimpin Islam muncul seperti ini? Karena biasanya pingin popularitas, pingin dikenal. Dia sebenarnya tidak mengikuti agamanya, tetapi ingin dikenal. Orang-orang melakukan ini pingin dikenal, pingin mulus perjalanannya. Karena mungkin orang kafir itu menguasai politik dunia. Ingin kemuliaan dari orang kafir. Apa kelanjutan ayat ini jemaah-jemaah? Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah orang-orang yang mencintai orang kafir itu, berteman dekat dengan orang kafir itu, memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, bukan kepada orang mukmin itu, mereka ingin mencari kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Ayabtaguna indahumul izzah. Apa kata Allah? Falillahil izzatu jami'an. Maka kemuliaan itu hanya milik Allah. Kemuliaan, keberkahan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia, apalagi orang kafir. Jemaah rahimakumullah, ini yang disebut fenomena kemunafikan di zaman kita. Kita sebagai ulama, sebagai dai harus menyampaikan ini. Tidak boleh kita diam. Kenapa? Nanti akan menjadi teladan, contoh diikuti oleh generasi berikutnya. Ternyata sesama orang kafir itu kita saling cinta. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain sangat tegas ya Jemaah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Kita pengikut Muhammad itu ciri khasnya, karakternya itu adalah tegas kepada orang kafir. Tegas di sini bukan berarti kita kurang ajar, tidak hormat. Jaga jarak sama orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kita kurang ajar mencari permusuhan, tidak. Kita hormat sesama manusia, tapi tidak boleh tunduk, tidak boleh loyal, memberikan kasih sayang, cinta kepada mereka. Di dalam surat yang lain Allah melarang orang-orang beriman memberikan kasih sayangnya kepada orang kafir. Al-mawaddah, tidak boleh kalau memberikan cinta kasih kepada mereka. Cinta kasih itu kepada umat Islam, sesama orang beriman. Kenapa? Walaupun ini kita kelihatan miskin, orang kafir itu kaya, semuanya kita yang paling mulia. Tidak ada lagi kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kedua, ini internal. Fenomena tadi eksternal. Gimana kita orang kafir? Fenomena yang kedua adalah fenomena internal kita. Fenomena kemunafikan ini ada di dalam hati kita. Juga dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Orang munafik itu suka menipu Allah. Nipu Allah. Memang Allah bisa ditipu. Makanya kata Allah, "Wa huwa khadi'uhum." Allah balas kembalikan tipuan mereka sehingga mereka sebenarnya menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Kenapa mereka menipu dirinya sendiri? Kenapa Allah menyebut mereka yang munafik ini menipu Allah? Ada 3. Sebutkan oleh ayat 142.
Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri munafik itu kalau dia datang untuk sholat ke masjid, sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib, subuh, qamu kusala, beratnya minta ampun, malas, bukan bersegera dan penuh gairah ke masjid, penuh gairah sholat karena dia akan bertemu Allah, karena dia akan ngelapor sama Allah, karena dia akan curhat sama Allah. Enggak. Orang munafik sebaliknya. Ini ayat Bapak Ibu sekalian. Tanpa ditafsirkan ini ayat jelas banget. Ayat muhkamat. Jadi munafik yang menipu Allah itu adalah kalau pergi sholat malas. Makanya Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika nanya kepada Huzaifah al-Yaman. Ketika Rasulullah SAW wafat, salah satu-satunya sahabat yang diberikan oleh Rasulullah SAW catatan nama-nama munafik. Setelah Rasulullah wafat, dia doang yang tahu itu siapa munafik. Namanya Huzaifah al-Yaman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia nanya kepada Huzaifah, "Ya Huzaifah, coba cek catatan nama-nama munafik. Ada enggak nama Umar bin Khattab di sini?" Apa ini jemaah? Sifat munafik itu bisa menular kepada siapa saja. Jangan kan gitu, saya sudah alim, nggak mungkin munafik. Umar selevel Umar, siapa? Mana lebih hebat kita dari Umar? Kenapa? Karena munafik ini jemaah rahimahumullah, khususnya yang munafik ke internal, ini bisa menggerogoti hati siapapun. Makanya kita tuh sering berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, a'udzubika minar riya. Jangan sampai kita munafik, bilang iya padahal tidak. Apa itu munafik? Ibtalul kufri wa izharul iman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Siapa yang enggak malas sholat? Subhanallah. Makanya kalau masih ada rasa berat sholat, hati-hati, kita introspeksi. Jangan-jangan saya munafik, ya Allah, hilangkan sifat itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ini internal Mas. Internal dalam jiwa hati kita. Apa kata Allah? Kedua, ciri munafik. Yura'unan nas. Kalau melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, pasti karena penilaian manusia. Pasti karena popularitas. Jadi kalau nggak dilihatin orang, itu kagak semangat. Semangatnya kalau diperhatiin orang. Semua tujuan pekerjaannya, amalnya itu untuk dinilai orang. Bahkan dinilai bosnya, dinilai atasannya, dinilai orang tuanya, dinilai jamaahnya, dinilai semua. Gak enak masa tetangga masjid kagak sholat di masjid. Gak enak dilihat orang, ria. Hati-hati Bapak Ibu. Gak enak sholat Jumat, masa dekat masjid kagak sholat Jumat, kagak ngapa-ngapain, gak sholat Jumat aja deh. Ria. Ria itu membatalkan semua amal ibadah. Gak enak infak deh, karena masa punya duit kagak infak. Semua pekerjaan bukan karena Allah, ria. Yura'unan nas. Makanya ada hadis yang ditakuti oleh para sahabat, ditakuti oleh para salafus saleh, ditakuti oleh para ulama. Hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhirat ada 3 golongan diperiksa, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama adalah alim, ulama. Apa kata Allah kepada ulama? Kenapa kamu menuntut ilmu? Kenapa kamu jadi orang pandai beragama? Kata
ulama ini, ya Allah, aku menjadi ulama menuntut ilmu karena Engkau. Agar supaya aku bisa berdakwah, agar supaya, apa kata Allah? Kazzabta, ente pendusta. Engkau menuntut ilmu agar supaya disebut alim, agar supaya disebut kiai, disebut doktor, disebut ulama, disebut syekh. Ketika disebut syekhnya langsung senang, disebut kiai langsung bangga, disebut doktor langsung merasa tinggi. Fakadatilah, kan orang sudah menyebut engkau sebagai ulama, syekh, kiai, habib. Udah disebut semua. Wahai malaikat, seret dia ke neraka api jahannam. Baik, ulama diseret neraka jahannam. Kenapa? Karena riya. Ini hadis riwayat Muslim, bisa dicek di Google. Makanya ditakuti sama ulama. Ini hadis. Jangan sampai kita masuk. Sombong minta ampun, kibir minta ampun, ujub minta ampun, gurur minta ampun. Apa gunanya? Padahal cuma penilaian manusia, gagal penilaian Allah. Memang kita kalau bangga cepat kaya, enggak? Oleh karenanya hati-hati penilaian manusia, bisa jadi munafik kita. Cakep kelihatan di depan orang, tetapi di depan Allah tidak ada apa-apanya. Kelompok kedua ada yang disebut dengan mujahid. Kenapa engkau berjihad? Aku untuk lillahi kalimatillah. Apa kata Allah? Kazzabta, ente bohong. Engkau berjihad agar supaya disebut syahid, agar supaya disebut mujahid. Faqad qila. Manusia sudah menyebut engkau syahid, mujahid. Wahai malaikat, seret dia ke neraka jahannam. Yang terakhir itu qari, imam masjid, muazzin, pembaca Quran. Kenapa engkau jadi qari? Aku membacakan Quran kepada manusia supaya orang kenal Quran. Apa kata Allah? Kazzabta, ente bohong. Engkau menjadi qari agar supaya disebut engkau suaramu bagus, suaramu indah, agar supaya engkau disebut qari. Faqad qila, udah disebut qari. Wah, ini kalau baca Quran, ada tuh yang baca Quran sengaja. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jemaah sekalian. Seret dia wahai malaikat ke neraka jahannam. Beramal sia-sia semuanya. Kenapa? Karena ada 3 tadi. Dan disebut oleh Allah ini munafik jemaah sekalian. Makanya ketika saya selalu baca ayat ini, selalu saya takut. Selalu saya diam. Astagfirullah, Pak kita. Ngeri jemaah sekalian. Dan yang terakhir kata Allah, ciri munafik internal itu, wala yazkurunallaha illa qalil. Kalaupun dia sholat, yang ingat Allah, ingat pekerjaan doang. Ini bukan hadis, bukan kata ulama salafus saleh, Quran. Kalaupun sholat gak ingat Allah, macam-macam dia ingat. Jarang ingat Allah SWT. Yang dia ingat dunia semuanya. Yang dia ingat popularitas semua. Yang dia ingat harta jabatan, tahta, harta, wanita. Oleh karena itu sering saya sampaikan pada jamaah masjid, dimanapun saya berdakwah berkhutbah, kalau kita itu masih tergoda dengan harta, tahta, wanita, Toyota dan sebagainya, maksudnya materi dunia, itu imannya masih iman anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita kejar-kejar harta ini, misalnya mobil, ketika dapat mobil biasa aja. Kejar-kejar wanita, ketika dapat istri biasa aja. Kejar-kejar tahta, ketika jadi bupati biasa aja, malah sibuk, malah capek. Tapi kalau hati kita digoda oleh setan, itu kadang kita tidak sadar, tidak bosan, bahkan menikmati godaan setan itu. Nauzubillah. Ditimbulkan oleh setan rasa gurur, rasa bangga di hati kita tidak sadar kadang. Makanya selalu ketika Allah menyebut munafik, Allah sebut walakinna aktsarahum la yafqahun. Kebanyakan munafik itu enggak sadari kalau dia munafik. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, mari kita
membenahi kembali hati kita, membenahi kembali tujuan hidup kita, niat kita dan seterusnya. Jangan sampai kita tidak bisa menjamin apakah ini khutbah terakhir atau Jumat terakhir kita ikuti. Ajal kita tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, kapan kita dengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang menyentuh hati kita, kita langsung berubah. Jangan tunda-tunda. La tuakhiru amalul yaumi ila ghad. Kata para ulama, jangan engkau biasa menunda-nunda amal baik itu sampai besok pagi, besok sore. Kenapa? Iza ja'al lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau datang malam, tidak bisa kita jamin apakah kita masih hidup di pagi hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, di khutbah terakhir ini apa yang kita lakukan untuk membersihkan hati kita, hati anak-anak kita, keluarga kita untuk aman dari munafik ini, dan kemudian kita mendapatkan iman yang tulus, iman yang murni, iman yang hak. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Apa caranya? Pertama, luruskan niat dan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, berangkat menuju Allah. Wa annakum ilaihi turja'un. Kita ini kembali kepada Allah semua. Tidak kemana-mana kita. Dunia ini hanya tempat sementara. Nanti kita melakukan perjalanan, meneruskan perjalanan menuju alam barzakh. Hidup kita di dunia ini, jemaah Allah, kita tuh nggak mati. Ketika kita mati itu nggak mati sebenarnya, tapi kita pindah alam, ganti dunia, ganti alam, konversi ke alam lain. Di Jakarta ini ada 250 orang setiap hari konversi ke alam barzakh. Di Jakarta, Jabodetabek. Kenapa? Karena kita harus meneruskan perjalanan menuju alam barzakh. Lalu kemudian kita menanti di situ. Barzakh itu antara dunia dan akhirat. Karena dia di kuburan, masih di dunia. Tapi separuhnya udah di akhirat, namanya barzakh. Barzakh itu hijab pemilik. Lalu kemudian kita akan pindah. Tapi Masya Allah, anehnya, hidup panjang di alam barzakh itu sampai hari kiamat itu, Allah tidak suruh kita sholat ibadah ikhlas. Ikhlas ibadah, sholat dan seterusnya itu di sini. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia, saya mau sholat di alam barzakh, nggak ada lagi. Mau infak, mau jihad, mau dan sebagainya, mau ikhlas, mau bersihin iman. Di sana tempat kita menikmati amal ini, dunia. Sebelum kita masuk surga atau neraka, na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, terakhir. Harusnya 5 dan 2 karena waktu. Yang kedua adalah kita terus berdoa kepada Allah agar supaya dijauhkan dari nifak. Para ulama, para sahabat, para salafus saleh selalu sebelum minta rezeki itu minta hati dibersihkan. Qalbun salim, hati yang bersih, hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Junaid, seorang ahli sufi, ulama sekaligus wali terkenal. Kata beliau, kalau kita sudah ikhlas tulus, tujuannya bersih, maka orang itu tidak akan mampu lagi membedakan mana emas, mana besi. Tidak ada lagi nilainya emas. Yang bernilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين هم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوب المؤمنين من النفاق، وطهر قلوبنا من الرياء والغرور والعجب والكبر، إنك على كل شيء قدير، وإنك تحب من يطهر قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في غزة وفلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واشف مرضاهم ودوي جرحهم وارحم أمواتهم واجعلهم من الشهداء إنك أنت أرحم الراحمين. وعليك بإسرائيل الصهيونيين ومن عاونهم فإنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.